Sikap sombong dan angkuh bangsa Yahudi menjadi salah satu penyebab kegagalan pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem yang kedua. Di video sebelumnya, yang link videonya tersedia di halaman deskripsi video ini, telah dijelaskan bahwa pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem yang kedua menjadi terbengkalai atau mangkrak adalah kitab karena adanya perlawanan atau gangguan dari orang-orang yang memusuhi bangsa Yahudi, sehingga menyebabkan orang-orang Yahudi menjadi takut dan menghentikan proyek pembangunan tersebut. Namun ternyata, selain kegagalan proyek pembangunan tersebut yang disebabkan oleh gangguan dari para musuh orang Yahudi, kegagalan proyek pembangunan tersebut juga adalah disebabkan oleh sikap orang-orang Yahudi sendiri. Diceritakan bahwa Zerubabel, yang juga dikenal dengan nama Sesbazar, dan juga masih keturunan Raja Daud serta Salomo atau Raja Sulaiman, kembali ke Yehuda dari penawaran di Babilonia bersamaan dengan Imam Besar Yosua dan rombongan pertama orang-orang Yahudi yang dipulangkan. Kepulangan mereka bertujuan untuk membangun tempat mezbah yang dahulu ada di dalam halaman Bait Suci Yerusalem yang telah dihancurkan oleh bangsa Babilonia ketika bangsa itu menjajah kerajaan Yehuda. Orang-orang Yahudi tersebut memiliki tujuan yang baik ketika merindukan ingin membangun kembali mezbah atau bait suci rumah Allah yang telah dihancurkan oleh musuh. Tetapi orang-orang Yehuda dan Benyamin itu juga memiliki cara yang salah dan melakukan kelalaian sesat, yaitu dengan menunjukkan sikap kesombongan dan keangkuhan dalam perkataan yang tidak bersahabat kepada orang lain, sehingga menyebabkan mereka gagal untuk membangun kembali mezbah tersebut. Inilah respon ucapan kelalaian, kesombongan, dan keangkuhan dari orang suku Yehuda dan Benyamin yang ditujukan kepada orang-orang atau bangsa lain yang mau menawarkan bantuan kepada mereka saat itu. Dalam Ezra 4 ayat 3, tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Meskipun kemudian motif busuk mereka yang sebenarnya dalam menawarkan bantuan itu terungkap, yaitu untuk mengacaukan rencana proyek pembangunan kembali mezbah dan bait suci. Tetapi dalam ucapan bunyi ayat tersebut, kami sendirilah, tersirat sikap atau sifat sombong, angkuh, dan merasa diri hebat. Karena orang Yehuda dan Benyamin merasa bahwa proyek pembangunan kembali tersebut di-backing atau diperintahkan oleh Raja Persia. Maka akibat dari sikap atau sifat sombong, angkuh, dan merasa diri hebat yang merupakan kelalaian sesat bagi mereka itu, akhirnya menyebabkan proyek pembangunan mezbah bait suci tersebut sempat terkendala
dan dihentikan pembangunannya beberapa kali. Akibat ulah para musuh mereka, yaitu dimulai sejak Esra 4 ayat 5, bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Di Esra 4 ayat 6, pada zaman pemerintahan Ahasweros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetapkan di Yehuda dan di Yerusalem. Esra 4 ayat 7, dan pada zaman Artahsyasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabael serta rekan-rekannya yang lain kepada Artahsyasta, raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Pelajaran yang bisa diambil oleh setiap umat Kristen berdasarkan sikap kelalaian dan keangkuhan dari orang Yehuda dan Benyamin tersebut. Peliharalah hati nurani kita agar tetap terjaga murni, dan jauhkanlah pemanjaan sifat kebiasaan jahat, karena akibat dari sekali salah langkah atau kelalaian yang sesat, hal tersebut boleh jadi dapat mengubah seluruh arus kehidupan setiap orang pada arah yang salah. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam.